Udah bisa record? Nah, sekarang kita mulai dari, kalau ini teman-teman intinya di sini sebenarnya. Jadi nanti teman-teman ketika ada soal, ketika tidak disebutkan apa jenisnya, harusnya teman-teman tahu. Biasanya disebutkan clue-nya. Oh, tujuannya untuk memperoleh bunga, untuk memperoleh kas misalnya. Atau tujuannya untuk diperdagangkan, oh tujuannya untuk disimpan sekaligus nanti sewaktu-waktu dijual. Itu harus tahu. Jadi kata clue-nya ya amortized cost itu HFC, yang fair value itu tujuannya HFCS, ada selling-nya juga. Dan yang ketiga adalah selain itu ya trading atau fair value option. Jadi FVTPL itu bagi yang memilih fair value option atau tujuannya untuk trading. Nah ini, jadi kita akan membahas ketiga jenis ini, ya 1, 2, 3. Terus kemudian kita, nah ini kaidah umum ya. Mungkin paling yang perlu ini adalah tentang biaya transaksi. Jadi biaya transaksi saat pembelian dan biaya transaksi saat penjualan itu beda perlakuannya. Saat beli kita mengeluarkan biaya untuk apa Pak? Bayar broker. Kalau teman-teman dagang saham, jualan saham atau beli saham di bursa itu ada jasa broker, ada fee-nya broker. Itu juga biaya. Gimana perlakuannya? Kalau yang jenisnya amortized cost dan fair value OCI, maka itu akan dikapitalisasi, ditambahkan, menambah nilai investasi kita. Loh Pak, biaya kok menambah Pak? Nah, menambah itu maksudnya apa? Menambah nilai cost kita nanti saat apa istilahnya diamortisasi mengakibatkan interest revenue kita berkurang. Nanti kita lihat di tabel amortisasi ya kalau debt investment. Nah, jadi menambah ya dan nanti akan disesuaikan. Itu untuk saat pembelian. Kalau yang FVTPL langsung expand ya. Jadi nilai wajarnya tidak berubah. Harga jualnya, harga belinya ya, nilai wajarnya tidak berubah sesuai dengan harga belinya. Kalau saat penjualan beda lagi. Saat penjualan berarti ya kita mengeluarkan beban ya, kita bayar. Jadi semuanya dua-duanya sebenarnya biaya ya, biaya yang dikeluarkan. Jadi yang saat penjualan kalau amortized cost ini beda loh, hati-hati loh ya. Pasangannya beda. Kalau saat pembelian tuh amortized cost berpasangan dengan OCI sama-sama dikapitalisasi. Biayanya ditambah. Kalau saat penjualan pasangannya OCI itu sama dengan FVTPL, sama-sama dicatat sebagai beban. Tetapi kalau yang amortized cost, pengeluaran biaya itu tidak dicatat sebagai beban, tapi mengurangi keuntungan yang kita peroleh. Jadi dinetkan, dinetkan ya. Jadi kalau kita awalnya untung berarti ya mengurangi keuntungan kita, sekaligus mengurangi cash kita. Kalau kita rugi berarti ya mengurangi cash kita sekaligus menambah kerugian kita. Nah gitu. Nanti contohnya di belakang. Jelas teman-teman? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Sekarang langsung jenis ke satu. Amortized cost insya Allah tidak asing bagi teman-teman karena ini sama dengan obligasi ya, maksudnya tabelnya ya, bedanya cuma di judulnya saja ya. Ada interest revenue, ada cash receive, interest revenue ya, caranya sama. Jadi pertama cari dulu berapa harga belinya. Ini kebetulan harga beli sesuai dengan nilai wajar ya, sesuai dengan percent value. Jadi harga belinya ini di sini. Kita taruh di situ. Tapi kalau harga belinya misalnya 101 atau 99 ya sesuai dengan harga beli. Nanti dicari bunganya, dicari interest rate-nya yang effective rate-nya. Nah, di sini kan karena sudah sama dengan harga percent value ya tinggal aja yang kita gunakan adalah bunga pasar ya, yield-nya. Jadi tidak perlu nyari rate yang baru. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan percent value-nya, harga belinya. Jadi jurnalnya adalah debt investment pada cash 96044. Gitu ya. Ini kebetulan diskon, makanya saat jurnal bunga pertama amortisasi itu akan menambah nilai investasi kita. Jadi di debit. Cash-nya 4.000 ya. Debt investment-nya 322, interest revenue 4322. Nah, terus 31 Desember membuat jurnal penyesuaian, ada interest receivable ya 4.000 sesuai dengan tabel, amortisasinya 366 dan interest revenue-nya ini.
Nah, ini kalau kondisi diskon ya. Kalau kondisi premium, debt investment-nya di kredit. Karena amortisasi premium akan mengurangi carrying amount dari debt investment. Oke, ada masalah teman-teman? Jelas untuk yang ini, satu slide ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, ini siklus ketika belum dijual, tidak ada penjualan. Begitu dijual, contoh ini begitu dijual, nah begitu dijual berarti teman-teman perlu mencari carrying amount, persis. Ya, kalau bond kan kita mau melunasi, ya ini kita mau menjual. Kita harus cari tahu berapa carrying amount saat penjualan. Jadi harus cari di tabelnya. Contoh penjualan 1 November 2020 berarti itu di antara 1 Juli dan 1 Januari kan, di sini. Antara ini. Nah, teman-teman sudah tahu kan caranya ya? Cari amortisasi dari 1 Juli terakhir ya, sampai 1 November, berarti 4 bulan. Jadi cash-nya berarti ya 4/6 kali ini. Jadi setiap penjualan kita harus mencari tabel amortisasinya ya, untuk yang amortisasi cost ya, menjurnal amortisasi sekaligus cash-nya. Kira-kira meskipun si pembelinya itu mengasih duitnya itu jadi satu. Saya beli 101 ya, termasuk untuk, pokoknya saya nggak mau tahu saya beli 101. Nah, kita harus pilih 101 itu mana yang untuk bunga, mana yang untuk eh, apa tadi harga debt investment itu. Kalau di soal ini kan 99,3/4 plus accrued interest. Artinya yang 99,3/4 itu harga jual untuk yang debt investment-nya, yang kemudian accrued interest-nya terpisah gitu, dibayar terpisah. Tapi biasanya sih jadi satu biasanya. Ya tergantung soal ya. Kalau soalnya bilang plus accrued interest berarti ya teman-teman bedain, pisahin. Berarti ada 2 kali cash ini, ada cash-nya bertambah gitu yang diterima gitu ya. Nah, setelah ketemu ya, ini kita menjurnal dulu cash dan amortisasi. Nah, sekarang kita menjurnal saat penjualan. Kan udah ketemu nilainya 97.299 ya. 97.299. Yaitu nilai amortisasi 1 Juli ditambah amortisasi selama 4 bulan, 245. 245. Jadi ketemu 97.299. Saat penjualan, jurnal awalnya itu seperti ini dulu awalnya. Jurnal awalnya itu adalah cash. Berapa harga jualnya? 99,3/4 itu maksudnya berapa itu? Berapa itu? 99.950. 750. 99.750. Jadi 99,34% ya, maksudnya 99,75% kali nilai par. Pokoknya kalau ada 99, 99,5, 100, 101 itu artinya kalikan nilai par. Kapanpun tuh, mau di tengah, mau di awal, mau dijual kapanpun, kalikan nilai par. Kalikan nilai par. Kalikan nilai nominal ya, kalikan nilai par. Jadi 99.750 nilai par. Oke. Terus kemudian debt investment-nya dicatat sesuai carrying amount 97.299 sehingga gain yang terjadi adalah 2451. 2451. Itu yang terjadi. Kemudian di soal ada keterangan mengeluarkan biaya penjualan, biaya transaksi, kita bayar, yaitu 400. Nah, 400 itu diperlakukan sebagai apa? 400 itu akan mengurangi cash yang kita terima. Jadi yang awalnya 99.750 berkurang menjadi 99.350. Gainnya yang awalnya 2451 berkurang menjadi 2051. Nah, itu maksudnya net. Karena jenisnya amortized cost. Beda dengan kalau jenisnya fair value OCI sama FVTPL, maka biaya penjualan akan dikurangi. Maaf, dikurangi. Dicatat sebagai expense. Dicatat sebagai expense. Kalau jenisnya fair value OCI dan fair value TPL. Karena ini jenisnya amortized cost, maka dinetkan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Jelas? Belum, Pak. Insyaallah jelas. Yang lain? Yang belum bersuara? Coba Jelas. cek. Nah, Jelas, cek sound. Ya, jelas ya. Cek sound. Itu ya. Cek sound. Oke. Kemudian itu tadi kan tidak ada saat pembelian, tidak ada biaya pembelian. Nah, ya enggak?
ilustrasinya. Kalau ada biaya pembelian gimana Pak? Ya ditambahin aja tadi. Untuk amortized cost dan fair value OCI, kalau ada biaya pembelian, biaya transaksi saat pembelian akan menambah nilainya. Harga jualnya, harga pasarnya kan 96044 nih. Harga pasarnya, harga nilai wajarnya si obligasi itu. Karena kita ngeluarin duit 1000 berarti total 97044. Masih ingat cara mencari rate yang baru? Berarti kita harus tabelnya kita ubah. Yang awalnya 96044 jadi 97044. Kita cari rate yang baru untuk mengamortisasi, ketemu 437%. Coba cari, teman-teman. Praktek di Excel, coba. Cocok nggak, teman-teman? Bisa nggak ketemu angka itu? Dari mana angka itu? Pakai fungsi rate. Ya, sama rate dalam kurung N per, ada PMT ya, payment. Jadi teman-teman kalau perlu sudah membuat template-nya ya, template untuk mencari effective rate. Tinggal ganti angkanya. Jadi ketika dimasukkan itu udah ketemu. Jadi formulanya sudah dipasang. Jangan lupa untuk PMT itu ini ya, PMT itu bayar bunga ya, negatif. Kalau face value itu adalah nilai nominal. Sudah berhasil? Coba di Excel. Jadi nanti teman-teman sekalian siapkan tools-nya, ya template-nya, formulanya untuk mencari rate yang baru. Sudah? Sudah ketemu? Sudah Pak. Yang lain? Pokoknya sampai teman-teman menemukan angka itu. Sekaligus nih mengulang materi yang bonds payable ya, mencari rate-nya. Halo? Sudah ketemu? Umar Abdul Aziz? Udah. Oke, Christopher? Lagi dicoba, Pak. Coba ya, di Excel coba. Noval sudah, Noval? Sedang saya hitung, Pak. Nah, dihitung. Jadi nanti kalau ada soal-soal teman-teman tinggal pasang, tinggal ganti angkanya ya. Formulanya udah siap. Jadi disiapkan toolsnya. Kalau bisa liburan ini teman-teman ya tadi banyak latihan, terus kemudian sudah ini. Kevin, gimana Kevin? Sudah, Pak. Sudah. Chelsea atau City, Kevin? Kurang ngikutin sih, Pak. Oh, kurang ngikutin. Oke, Kurang ngikutin. baik. Oke. Kalau sudah, ya sudah. Cuma itu aja bedanya. Nanti jurnalnya sama. Bedanya cuma saat biaya penerbitan ya ini. Jurnal 1 Januari ada cash-nya itu selain kita beli, ada cash untuk bayar broker dan lain sebagainya 1.000. Bisa digabung, bisa dipisah seperti ini supaya nampak kalau ada biaya transaksi ya. Boleh nggak Pak? Langsung aja boleh. Debt investment 97 boleh. Silakan. Cash-nya 9 boleh, langsung boleh. Ini dipisahkan supaya kelihatan bahwa ini 2 kali dengan biaya yang berbeda gitu loh. Dengan biaya yang berbeda. Ya, jadi misalnya kalau yang ini tadi untuk beli investasinya, yang ini untuk bayar brokernya. Digabung boleh. Yang lain sama ya, jurnalnya sesama sesuai dengan tabel. Nah, dampak dari ada biaya transaksi ini, dampaknya apa Pak? Dampaknya adalah interest revenue kita berkurang 1.000. Kan rate-nya turun ya, dari 45,5 ya, 4,5% menjadi 4,37%. Jadi turun. Yang awalnya ini kan awalnya 43 ya. Ini kalau nggak ada biaya transaksi, itu interest revenue kita itu adalah 43,956. Ya, ini kalau belum ada biaya transaksi. Setelah ada biaya transaksi ditambah sini jadi 42 bawah itu ya. Jadi 42,956. Nah, jadi apa istilahnya? Berkurang 1.000. Oke. Lanjut. Oke. Baik. Kemudian kita ke jenis yang kedua. Jenis yang kedua adalah yang HFCS. Yang fair value OCI. Kalau ditanya jangan HFCS jawabannya ya. Jawabannya ya fair value OCI gitu jenisnya itu. HFCS itu tujuannya untuk HFCS. Ya, jadi
Jenisnya ada berapa Pak? Ada 3, debt investment, amortized cost, fair value OCI, dan fair value TPR. Ini jenis yang kedua. Tujuannya untuk head for collection and selling. Nah, ini contoh yang tidak ada biaya penerbitan gitu ya. Sama teman-teman, prosesnya sama, yaitu bikin tabel amortisasi seperti ini, persis sama. Bikin jurnal juga sama, persis sama, sesuai dengan tabel, persis sama dengan amortized cost. Bedanya adalah ada jurnal penyesuaian nilai wajar. Jadi kalau amortized cost kan tidak ada nilai wajar, tidak perlu disesuaikan nilai wajar. Tetapi karena ini fair value OCI, fair value, maka harus dicari fair value-nya. Kenapa? Karena nanti di laporan posisi keuangan, di neraca akan dilaporkan sesuai dengan fair value-nya. Jadi kita harus tahu, kalau cost-nya kan kelihatan nih, carrying amount. Carrying amount itu adalah 103.298 per 31 Desember. Tetapi nilai wajarnya diketahui, diasumsikan diketahui di soal adalah 103. Naik atau turun? Nilai investasi kita naik atau turun? Turun, Pak. Turun, Pak. Turun, Pak. Turun 298, loss berarti. Nah, itu harus disesuaikan. Berarti kita akan mengakui loss unrealized ya, unrealized holding gain atau loss ya, debit OCI ya. Dia nanti dicatat di OCI 298. Pasangannya kreditnya jangan langsung debt investment. Jangan langsung debt investment. Tapi pakai akun fair value adjustment. Jadi nanti kredit langsung ke debt investment ketika pakai fair value option. Tetapi kalau tidak pakai fair value option ya pakai akun fair value adjustment ya. Kita gunakan akun ini. Sehingga jurnal ini tidak mengubah carrying amount kita. Carrying amount kita tetap tidak berubah. Loh Pak, kan udah disesuaikan ke nilai wajar Pak. Padahal di laporan keuangan ya sesuai dengan nilai wajarnya Pak. Itu udah 103. Iya, 103 itu net. 103 itu karena sudah disesuaikan dengan fair value adjustment. Tetapi kenapa nggak muncul Pak fair value adjustment-nya? Ya nggak usah dimunculin. Yang penting langsung net fair value adjustment-nya tetap ada, masih ada. Tapi di sini kan tidak disebutkan ya. Beda dengan kayak kita menyajikan aset tetap. Aset tetap kan cost-nya kelihatan, akumulasi depresiasi kelihatan, terus net-nya kelihatan, carrying amount ya kan. Nah, kalau ini enggak, ini langsung ke nilai wajar supaya tahu. Soalnya kalau nanti disajikan, kenapa sih Pak enggak disajikan debt investment 103.298, terus di bawahnya ada fair value adjustment negatif 298, terus netnya adalah 103. Kenapa enggak seperti itu? Kenapa langsung 103? Ya salah satu alasannya ini kan penyajian ya, penyajian. Salah satu alasannya supaya orang tuh bisa langsung berpikir bahwa oh ini langsung fair value-nya. Jadi tidak berpikir cost-nya lagi karena kita tidak menyajikan cost. Seolah-olah nanti kalau disajikan itu kan tadi kayak aset tetap tadi mikirnya orang itu cost-nya gitu ya. Ya, tapi ini langsung fair value. Jelas teman-teman? Jadi carrying amount tidak berubah karena pakai akun fair value adjustment. Jadi nanti kalau teman-teman jual dan sebagainya tetap pakai carrying amount yang ini. Walaupun sebelumnya sudah disesuaikan dengan nilai wajar. Nah, itulah fungsinya fair value adjustment. Makanya nanti ketika jual, fair value adjustment juga harus disesuaikan karena itu satu kesatuan dengan akun debt investment. Jelas? Halo, jelas? Jelas, Pak. Clear, Pak. Makanya kalau mau jadi orang yang ikhlas, jadilah seperti fair value adjustment. Dia nggak muncul di laporan keuangan, dia nggak muncul. Dia rela namanya nggak dikenal itu. Dia nggak nampak di financial position, nggak nampak dia. Tapi dia berpengaruh, iya berpengaruh. Dialah yang menjadikan debt investment itu menjadi 103. Dialah yang membuat debt investment jadi 103. Jadilah manusia seperti fair value adjustment. Ya. Jadi dia bermanfaat tapi dia nggak dikenal, nggak muncul, nggak dipublikasikan, nggak diumumkan, nggak terkenal dia. Atau jadilah manusia spasi. Tahu spasi? Spasi itu nggak nampak tapi bermanfaat. Dia nggak kelihatan, spasi itu nggak kelihatan, tapi bermanfaat. Betul nggak? Coba kalimat itu nggak ada spasinya. Waduh, bingung bacanya kita. Mumet kita bacanya, nyambung terus nggak ada spasi. Nah, jadilah manusia spasi. Ya, gitu. Ya walaupun ada saatnya kita berbuat juga perlu, terang-terangan juga perlu, bisa. Nah kalau kita jadi leader kan kita perlu kan, ngasih contoh yang baiknya enggak? Misalnya kita, kantor kita jadi leader, kita ya mau bakti sosial, nyumbang dana ya, yuk semua nyumbang dana.
Nah, kalau kita nggak ngasih contoh, nah ini sebagai simbolis saya nyumbang dulu ya 5 juta. Wow, itu kan, wah Pak kelihatan loh, ada saatnya momen itu. Ya tetap jaga niat ya. Tujuannya tadi ngasih contoh. Jadi memang berbuat baik kadang ada yang perlu ditambahkan, ada yang perlu disembunyikan gitu ya. Itu. Ya tadi sama seperti misalnya kita ini ya, misalnya gini, kita apa, ditegur teman kita, itu kamu sampingmu kan sedang ada pembangunan nih, pembangunan jalan nih. Kenapa kamu gak nyumbang ya? Padahal rumahmu dekat dengan jalan itu loh. Padahal yang nyediain semen itu kita dari awal tuh kita yang semen itu. Tapi teman kita tuh nggak tahu. Terus bilang itu, kamu kaya kamu nggak nyumbang sih? Itu loh masih kurang ini dan sebagainya. Kira-kira itu kita ngomong nggak? Kamu tahu nggak itu loh semen yang itu aku dari awal tuh aku yang bayar gitu. Gimana? Mau ngomong kita? Ikhlas nggak nanti kita? Serba salah, Pak. Nah itulah seninya ya nggak? Lah kamu pelit sih, kamu pelit itu ini. Padahal kita itu niatnya ini ingin sembunyi-sembunyi ya, nyumbang, tiba-tiba sudah ada semen, sudah ada bata gitu ya, sudah ini. Tapi kita nggak ngomong-ngomong. Kamu nyumbang lah, aku kemarin udah nyumbang sih 100.000 aku. Padahal kita nyumbangnya itu lebih dari itu misalnya kan. Apa kita agak, wah itulah. Nah itulah cara mengelola ini teman-teman ya. Gimana jawaban kita? Apa kita langsung, tahu nggak kamu? Coba tanya itu, coba tanya panitia itu dari mana coba? Wah gitu, jadi kita terpancing dan ini gugurlah amalan kita ya kan. Itu. Oke, baik. Lanjut. Ini tanpa penjualan ya teman-teman ya. Belum ada penjualan ini. Jadi aman, enak. Jadi kelihatan di fair value-nya. Sekarang misalnya kalau dijual, tapi dijualnya itu masih dalam. Halo, silakan. Yang itu apa namanya kalau misalnya yang diamortisasi. Nah, yang diamortisasi ini nggak pas 1 Januari, Pak. Jadi yang dikalikan fraksi itu yang 103.298 atau langsung yang udah dikurangin gitu, Pak? Maksudnya gimana? Mau ngapain kita? Mau ngapain? Ini Mau kan nyari apa? Ini kan 31 Desember 2019, Pak. Terus kan carrying amount-nya kan yang 1 Januari 2020, Pak. Nah, Betul. misalnya ini tuh bukan 1 Januari 2020 gitu, Pak. Misalnya Juli. Berarti nanti yang dikalikan apa namanya? Itu fraksi kan, Pak. Nah, itu dikalikan itunya itu yang carrying amount-nya apa yang udah ini Pak, loss-nya ini, Pak. Oke. Begini. Jadi begini, kita kan misalnya tabelnya ini tanggalnya nggak pas ya, misalnya 1 Maret lah. 1 Maret, pasangannya 1 Maret itu apa? Maret itu pasangannya apa? September ya? Maret itu pasangannya apa? Kalau April, Oktober. Oktober, Pak. Maret, Oktober ya? Iya, 10. September, Pak. Nah, makanya kan. Kalau Oktober itu pasangannya April lah. April, Oktober. Maret, September ya. Gitu. Januari, Juli. Tinggal geser aja Januari, Juli. Februari, Agustus. Maret, September. Nah, gitu ya. Nah, misalnya berarti kan pembayaran bunga tabel kita kan per 1 Maret 1 September, betul nggak? Nah, penyesuaian itu dilakukan biasanya penyesuaian itu setiap akhir periode. Berarti di sini penyesuaian kita nih di 1 Desember, 31 Desember di sini. Berarti di antara 1 September dan 1 Maret ini. Terus gimana caranya, Pak? Ya caranya ya cari carrying amount di 31 Desember. Berapa? Carrying amount 31 Desember tahu ya caranya ya. Caranya ya pertama 1 September berapa, terus cari amortisasi dari 1 September ke 1 Maret. Nanti tinggal diskon atau premium, nambah atau ngurang. Nah setelah itu ketemulah 31 Desember. Ya, itulah yang kita pakai, carrying amount yang kita pakai. Jadi carrying amount tanggal 31 Desember inilah yang kita pakai. Carrying amount. Misalnya itu berarti Desember itu berarti berapa ini? Berapa
Misalnya ini saya ganti ya, ini saya ganti ini saya ganti ini misalnya saya ganti tanggalnya, bukan Januari Juli, tapi saya ganti ini adalah Maret, ya, ini Maret. Bayangin ini Maret, ini adalah September, ini Maret. Nah ya, Maret September. Maret. Berarti 31 Desember itu di sini. Nah di sini 31 Desember. 31 Desember. Berarti berapa? Carrying amount 31 Desember berapa? Coba kita cari. Carrying amount 31 Desember berapa? Saat kita membuat jurnal penyesuaian. Mulailah dari sini, dari 103, 634, karena ini premium akan mengurang ya amortisasinya. Terus cari amortisasi dari 1 September ke 1 ke Desember ya, dari September ke Desember. Berapa bulan? September, Oktober, November, 4 bulan ya? 4/6, Pak. Ada 4/6 kali ini, kali amortisasinya. Kalau 336 kan amortisasi selama 6 bulan, selama September ke Maret. Padahal kita mau nyari dari September ke Desember, berarti cukup 4/6. Nah, cari dulu, jadi 4/6 kali 336 berapa? Silakan, kalikan, berapa? 224. Nah, 224. Jadi 103.634 dikurangi 224 berapa? Karena ini premium ya, jadi amortisasinya mengurangi. Jadi berapa? 103.410, Pak. 103.410. 410. Nah, berarti inilah yang akan dibandingkan dengan nilai wajar per 31 Desember. Gimana tadi? Tadi yang bertanya siapa tadi? Silvi, Pak. Oh, Silvi. Jelas, Silvi? Ya, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Itu. Nah, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, baru kemudian dibuat jurnal penutup, ditutup ke AOSI. Ini jurnal penutupnya mojok ini, jadi tempatnya nggak muat jadi mojok. Jadi setiap akhir periode, jadi kita sepakati jurnal penutup dibuat setiap akhir periode sesuai siklus. Setuju? Setuju? Oke ya. Jadi setiap akhir periode kita membuat jurnal penutup. Nah, itu. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak? Cukup? Ini belum ada penjualan. Bagaimana Pak kalau dijual? Nah, inilah proses reklas terjadi, recycling. Recycling atau reklas terjadi, kan with recycling. Kenapa sih Pak kalau debt investment kok recycling, tapi kalau yang equity investment kok nggak recycling? Nah, pertanyaan itu tadi, debt investment itu sifatnya sementara. Dia kan ada jatuh tempo ya. Dia sifatnya OCI-nya itu sementara dia. Beda dengan equity investment sifatnya permanen. Jadi debt investment itu sifatnya sementara. Makanya begitu dijual dia harus direklas ya. Jadi di recycling. Oke, sekarang ini kasus yang tadi teman-teman. Persis. Angkanya sama. Jurnalnya juga sama awal-awal persis. Bedanya adalah 31 Desember langsung dijual. 31 Desember berarti di sini posisinya. Saat carrying amount 139 dijual. Dijual. Kan tujuannya dijual sewaktu-waktu kan, ya dijual. Ya nggak apa-apa. Berarti saat penjualan, ini kan kita sudah membuat jurnal ini dulu kan, membuat jurnal penyesuaian ya, amortisasi persis kayak tadi. Berarti pas saat penjualan kita dapat bunga kan, dapat bunga, jatah bunga kita udah dibayar ini. Di sini kan 103 plus accrued interest. Nah, jadi teman-teman kalau orang jual, sekali lagi, jual itu biasanya sama dengan nilai wajar. Jadi nanti ketika teman-teman ada jurnal penjualan, langkah pertama adalah disesuaikan ke nilai wajar. Jadi ada tiga rangkaian jurnal ketika menjurnal saat penjualan. Untuk yang fair value ya, fair value OCI, fair value OCI. Khusus fair value OCI itu ada 3 jurnal yang harus dibuat saat teman-teman menjual. Pertama adalah penyesuaian ke nilai wajar, karena ini sifatnya fair value, jadi setiap ada perubahan mau saat periode maupun saat penjualan itu harus disesuaikan ke nilai wajar dulu. Jangan langsung dicatat. Jadi disesuaikan ke nilai wajar dulu, diakui dulu. Clear? Halo, jelas? Jelas? Jelas, Pak. Yes, Pak. Jadi setelah kita beres tadi ngurusin masalah bunga ya, ini kan udah beres ya, ngurusin amortisasi dan bunga sudah clear, baru kita mencatat jurnal saat penjualan. Kebetulan dijual 31 Desember. Nah,
Berapa carrying amount-nya? Sekali lagi, berapa carrying amount-nya? Ini 103.298. Dijual dengan harga berapa? 103. Harganya 103. Kalau bunga ini terpisah kan. Kata-kata plus accrued interest itu artinya accrued interest-nya dibayar sendiri 5.000. Tidak yang termasuk 103 ini. Nah, kalau termasuk accrued interest berarti harus dikurangi dulu. Nah, gitu ya. Tetapi karena ini 103 plus berarti ya harga jualnya adalah 103. Berarti 103.000 artinya. 103 itu 103 kali nilai nominal. Harga jualnya 103.000. Kebetulan nilai wajarnya juga 103. Harga jual sama dengan nilai wajar. Loh, emang bisa nggak Pak harga jual berbeda dengan nilai wajar? Bisa. Kalau ada negosiasi bisa. Harga pasarnya 103 dinego jadi 102 misalnya. Atau jadi 104. Bisa. Untuk kasus ini nilai harga jualnya sama dengan nilai wajar. Biasanya di soal nanti dikasih tahu ya. Kalau tidak dikasih tahu diasumsikan. Nah, ini asumsinya sama ya. Berarti harus kita adjust. Kita sesuaikan ke nilai wajar. Jadi ada kerugian dari 103.298 ke 103. Ada loss 298. Kita catat. Ke OCI. Clear? Halo, clear? Clear? Clear, Pak. Nah, ini karena tahun pertama, teman-teman. Ini karena tahun pertama. Ini adalah saldo pertama kali fair value adjustment kita. Ya enggak? Belum ada saldo sebelumnya. Karena ini pertama kali. Tahun pertama penyesuaian. Itu jurnal pertama. Jurnal kedua adalah jurnal untuk mencatat cash yang diterima. Ya, jurnal penjualan untuk mencatat cash yang diterima. Berapa tadi cashnya? Cashnya sesuai dengan harga jual. Cashnya sesuai dengan harga jual. Kebetulan tadi harga jual sama dengan nilai wajar 103.000. Terus kita akan mengkredit debt investment sesuai cost kita dan kita akan menutup fair value adjustment. Berapa saldo fair value adjustment? Jadi setiap ada penjualan, saldo fair value adjustment akan ditutup. Akan ditutup. Kenapa ditutup? Karena ya kayak itu loh. Fair value adjustment itu kan kesatuan dengan debt investment. Jadi dia itu menyatu. Ya kayak akumulasi dengan aset tetap itu kan ini ya. Kalau dijual dia ngikuti. Nah ini kalau dijual berarti fair value adjustment ditutup. Karena dia awalnya rugi. Jadi kalau rugi kan kredit ya. Fair value adjustment kredit rugi. Ketika ditutup, dia di debit. Nah, berarti teman-teman tidak ada gain atau loss di sini yang diakui. Kenapa? Karena harga wajar sama dengan harga jual, nilai wajar sama dengan harga jual. Sudah diakui di sini dulu. Jadi saat penjualan tidak ada gain atau loss. Bisa difahami? Aduh. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Karena sudah disesuaikan dulu. Nah, kalau ternyata harga jualnya bukan 103 tapi 104, nanti ada gain di sini 1.000 misalnya. Gitu, baru ada gain. Gain itu baru terjadi ketika nilai wajar tidak sama dengan harga jual. Gitu ya. Gain atau loss terjadi ketika nilai wajar tidak sama dengan harga jual. Lanjut. Lanjut, Pak. Ini sudah 2 jurnal ya. Jurnal terakhir adalah recycling. Nah ini reklas. Jurnal terakhir adalah recycling. Nah jurnal recycling itu adalah menutup berapa total rugi kita. Kebetulan ini ruginya berapa teman-teman? Kerugian kita di tahun ini berapa? Dari penjualan ini berapa? Halo? 298, Pak. 298. Jadi rugi itu ngelihatnya di sini loh. Fair value adjustment itu kan mewakili kan. Jadi ini rugi kita. Jadi unrealized ke fair value adjustment ini ruginya. Nah, jadi pokoknya teman-teman yang direklas itu adalah ini loh. Ngikuti angka yang di fair value adjustment. Kebetulan ini angkanya sama ya karena tidak ada saldo sebelumnya. Jadi sama angkanya. Antara angka yang kita buat penyesuaiannya dengan angka yang kita tutup. Kebetulan sama. Karena apa? Karena ini 1 tahun, 1 periode. Kalau lintas tahun sudah ada saldo, nanti bisa beda angkanya. Yang kita pakai yang mana Pak? Yang kita pakai yang ini, angka fair value adjustment, yang kita tutup ini. Nah, berarti kita rugi 298 kan? Betul nggak? Ya nggak? Iya, Pak. Atas penjualan itu sebenarnya kita rugi. Nah, maka itulah reklas. Padahal rugi itu selama ini sudah dicatat di OCI, di analis OCI. Saatnya kita reklas.
makanya muncul akun realize ke profit or loss. Jadi muncul akun realize. Realize itu artinya unrealized yang awalnya di OCA, kemudian begitu dijual jadi realize, masuk ke profit loss 298. Reclass itu akan mengurangi unrealized sekaligus, ini karena loss ya, berarti unrealized-nya berkurang, realize-nya bertambah, setuju nggak? Ya nggak? Halo? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Itu realize itu pasangannya unrealized OCA. Jadi OCA-nya ini berkurang, nih di tahun ini jadi berkurang di kredit. Nah, muncullah realize, jadi direclass, dibalik gitu ya. Yang awalnya realize di debit, kemudian sekarang kita kredit, munculinlah realize. Jadi di ini. Jadi 0. Di sini tidak ada saldo unrealized. Kenapa? Karena 1 tahun ya. Jadi dalam 1 tahun tidak ada. Jadi tidak ada AOC, tidak ada yang ditutup ke AOC karena unrealized sudah habis di reclass di situ. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Izin Pak. bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan dijelaskan kalau ini plus accrued interest kan Pak, berarti mengurangi nantinya kan Pak, kalau misal tidak dijelaskan plus accrued ini Pak. Iya, Itu yang termasuk accrued itu yang interest receivable atau yang interest Ini. revenue ya Pak? yang cash, interest Yang receivable. cash. Oke. Accrued Terima interest kasih, itu yang cash yang bunga yang cash yang kita terima. Yang cash receive ini loh. Cash receive. Oke. Baik. Silakan ada lagi? Jelas? Jelas, Pak. Yang lain? Oke, lanjut, teman-teman. Lanjut atau mau istirahat dulu? Itu baru 1 periode. Nah, kalau lintas periode, artinya maksudnya lintas periode itu belinya sekarang di tahun 2019, tapi baru dijual 2021 misalnya. Itu lintas tahun. Jadi maksudnya sudah ada saldo fair value adjustment. Paham ya teman-teman ya? Jadi sudah ada saldo fair value adjustment. Kalau 1 tahun, beli 1 Januari, jual 31 Desember, di tahun yang sama, enak tadi seperti tadi prosesnya. Tidak ada saldo fair value adjustment. Jadi langsung ditutup pas habis itu. Jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang lain? Jelas, Pak. Jelas Pak. Jelas, Pak. Oke. Mau lanjut yang lintas tahun supaya nanti tuntas atau mau istirahat dulu 5 menit? Istirahat dulu Pak, 5 menit Pak. Yang lain? Teman-teman punya suara loh, jangan ngikuti altos loh ya. Mungkin sama Pak, istirahat dulu Pak. Oh, mungkin sama. Ya sudah, istirahat 5 menit silakan. Istirahat 5 menit. Ayo, mana yang lain? Sudah join semua? Ini termasuk materi yang perlu fokus ya, supaya nanti teman-teman insya Allah tidak bingung ya. Ini yang masih off kamera nih sudah hadir atau masih belum join? Maksudnya ada standby atau kemana nih? Kecuali yang ada jaringan tadi ya, saya awal dan sebagainya nggak masalah. Yang kendala jaringan nggak masalah ya. Yang bisa tidak ada kendala bisa di on kan ya. Nah, oke, sekarang kita ke slide
selanjutnya ya. Sebentar. Oke. Saya share. Oke. Sekarang misalnya jualnya bukan di tahun 2020, teman-teman. Jualnya di tahun 2021. Bukan di tahun 2019 ya. Belinya kan di 2019. Tapi jualnya adalah di tahun 2021, yaitu 1 September 2021. Jadi langkah pertama kalau dijual itu adalah membuat jurnal amortisasi ya tadi ya. Membuat jurnal sekaligus nyari carrying amount dan penerimaan bunga ya. Amortisasi penerimaan bunga. Jadi per 1 September, berarti teman-teman lihat di tabel. 1 September itu letaknya di sini. Antara 1 Juli dan 1 Januari. Ya. Berarti carrying amount-nya kan ketemu ini. Karena premium jadi berkurang ya. Jadi 102.195 dikurangi amortisasi selama 2 bulan. 2 bulan, berarti bunganya juga 2 bulan. Nah, ketemulah jurnal yang di atas ini. Jadi semuanya kalikan 2 bulan ya. 5.000 kalikan 2/6. Jadi ini bunganya ya. Terus interest revenue-nya ya. Kalikan 2/6. Amortisasinya juga kalikan 2/6. Sehingga ketemu angka ini. 102.061. Jelas? Teman-teman? Untuk mencari carrying amount. Clear? Clear, Pak. Clear, Pak. Sekarang kita jurnal penjualan. Jurnal penjualan. Di situ disebutkan harga jual sekali lagi 102 ya. Plus accrued interest. 102. 102 itu berarti 102.000. Ya. Sama dengan nilai wajar. Sama dengan nilai wajar 102.000. Jadi langkah pertama apa teman-teman? Untuk jurnal penjualan. Ada tiga jurnal untuk yang OCI ya. Apa tadi? Jurnal penyesuaian nilai wajar. Penyesuaian ke nilai wajar. Betul. Nah, kita tahu bahwa caranya adalah bandingin nilai wajar saat itu, 1 September, bandingin dengan carrying amount 1 September, yaitu 102 ini. Jadi nilai wajarnya 1 September 102 saat penjualan ya. Carrying amount-nya ini 102.61. Turun atau naik? Naik atau turun? Turun, Pak. Halo, yang lain? Turun, Pak. Turun, Pak. Nah, turun. Turun 61, berarti rugi. Kalau turun itu berarti posisi fair value adjustment itu kredit. Jadi saldonya kredit. Turun, rugi. Jadi sekali lagi, ini selisih ya. Selisih ini adalah saldo. Saldo menunjukkan saldo fair value adjustment saat itu. Seperti tadi ini loh. Nih. Nah, ini kan saldo fair value adjustment ya. Jadi turun ya. Jadi 103.298 ke 103 turun. Berarti ini saldonya fair value adjustment adalah 298. Jelas, teman-teman? Halo? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau ini berarti saldo fair value adjustment-nya adalah 61 kredit. Posisinya kredit rugi. Jadi saldonya 61, ini saldo fair value adjustment. Inilah yang akan kita sesuaikan. Jadi penyesuaian nilai wajar itu sama dengan menyesuaikan fair value adjustment. Ya enggak? Karena pasangannya itu fair value adjustment. Unrealized-nya ke fair value adjustment. Sekarang teman-teman lihat baik-baik. Karena ini lintas tahun, pasti sebelumnya sudah ada saldo fair value adjustment. Betul enggak? Betul enggak? Iya, Betul, Pak. Pak. Setiap tahun itu ada saldo fair value adjustment. Selalu disesuaikan. Setiap tahun selalu ada penyesuaian fair value adjustment. Nah, di sini diketahui, diasumsikan, karena infonya enggak lengkap ya, diasumsikan. Saldo fair value adjustment awal tahun, berarti awal 2021, atau di akhir 2020, awal 2021, adalah $22 kredit.
Jadi kalau penyesuaian nilai wajar itu lihat saldo fair value adjustment sebelumnya. Kebetulan ini yang ini awalnya, nah ini tidak ada saldo sebelumnya, jadi langsung aja mulai, ya enggak? Karena tidak ada sebelumnya, jadi langsung dicatat. Kalau ini jangan langsung dicatat 61, jangan. Jangan langsung underline 61, jangan. Lihat sebelumnya ada saldo berapa. Oh, sebelumnya ada saldo 22. Berarti ditambah berapa kerugiannya? Sebelumnya ada saldo kredit rugi, ada saldo rugi 22. Berarti tambah berapa ruginya? 39. 39. Halo, bisa diikuti atau saya ulang? Bisa diikuti? Bisa. Jadi saat 1 September kan kita membandingkan antara carrying amount 1 September yaitu 10261 dengan nilai wajar 1 September yaitu 102 yang kebetulan sama dengan harga jual. Berarti ada selisih 61. 61 ini saldo, teman-teman. Akumulasi. Total saldo akumulasi fair value adjustment. Ya mirip-mirip AFDA, paham ya? Kalau nyari AFDA kan saldo ya. Nanti terus disesuaikan. Nah, ini fair value adjustment 61 itu saldo kredit, rugi dia, saldo rugi karena turun. Berarti rugi. Rugi itu kredit, fair value adjustment kredit. Sebelumnya ada keterangan saldo awalnya itu kredit 22. Berarti yang harus kita catat di tahun ini, di tahun 2021, periode berjalan, berapa? Nambah berapa ruginya? 39. 39. Nambah 39. Jadi unrealized loss, OCI 39, fair value adjustment 39. Sehingga saldonya jadi 61. Jelas, teman-teman? Halo, clear? Clear, Pak. Jelas, Pak. Clear, Pak. Oke, jelas. Nah, saldo 61 itulah total akumulasi kerugiannya dia, teman-teman. Makanya saat dijual, tampak kan, cash-nya cuma terima 102, padahal cost-nya itu 102,61, ruginya 61 dia. Rugi total itu tercermin dalam fair value adjustment ini, yang ditutup ini. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Rugi inilah yang akan kita reclass, yang akan kita catat ke realize. Realize loss-nya 61, profit or loss. Nah, pertanyaan saya, unrealized-nya berapa teman-teman yang harus kita kredit? Apakah 39 yang hanya di periode berjalan atau 61 unrealized yang kita kredit? 61, Pak. 61. Jadi 61 itu terdiri dari unrealized yang ada di 39, betul nggak? Yang rugi yang di sini, jadi 61 kan rugi terdiri dari rugi tahun berjalan 39 dan rugi sebelumnya 22, betul nggak? Saldonya, akumulasinya, ya enggak? Iya, Pak. Iya. Nah, karena ini semuanya sudah direalisasikan, semuanya sudah dijual, kita akui semua. Makanya unrealized-nya tetap 61. Jadi, maksudnya apa, Pak? Maksudnya, jadi nanti kalau di laporan laba rugi, pertanyaan saya, berapa saldo unrealized, teman-teman, yang ada di laporan laba rugi? Di laporan OCI, tahun 2021, berapa? Yang harus dilaporkan? Halo? Yang harus dilaporkan di laporan laba rugi dan OCI 2021 berapa? Unrealized dari dua jurnal ini. Dari jurnal ini dan jurnal ini berapa? 22. Nah, 22. Debit atau kredit? Saya ulangi lagi. Pertama, muncul sakun unrealized ini kan untuk mengakui kerugian tahun berjalan, betul nggak? Jadi untuk menyesuaikan, yang awalnya 22 kok menjadi 61, oh berarti nambah 39. Jelas? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Debit, perhatikan, ini debit karena rugi. OCI-nya unrealized-nya debit. Terus jurnal kedua tadi kan menutup ini ya apa? Penjualan. Kelihatan bahwa penjualan kita itu total ruginya 61, akumulasinya. Iyalah, wong carrying amount-nya 102,61, cash-nya 102. Jadi kita rugi 61. Rugi inilah yang ada di fair value adjustment inilah, 61 inilah yang kita tutup, realize, kita reclass ke profit or loss. Kita catat ke other income and expense. Kita catat di laba rugi, 61. Ya enggak? Iya, Karena ini sudah realize semua, sudah habis, artinya sudah dijual semua, rugi total 61, maka pasangannya unrealized juga total 61.
Jadi unrealized-nya itu 61 itu berasal dari yang 39 ini, yang di periode berjalan, dan yang di 22 yang dari saldo sebelumnya tadi itu, rugi sebelumnya. Jadi nanti nampak di tahun berjalan, loh Pak kenapa sih nggak ke AOC langsung Pak? Oh, jangan. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan kinerja tahun berjalan, bahwa di tahun berjalan ada realize sebesar 61 loh. Ya enggak? Di mana 61 itu ada tambahan 39 di periode berjalan dan ada yang 22 dari masa lalu gitu, saldo sebelumnya. Sehingga dengan dua jurnal ini saldo unrealized yang kita laporkan di laporan laba rugi berapa? Laporan laba rugi dan OCI berapa? Berapa? Kalau dinetkan berapa? 22. Nol, Pak. Kredit. 22 kredit, betul nggak? Halo? Betul, Pak. Loh Pak kok nggak nol? Loh, karena dia bawa yang 22 ini loh, paham nggak? Karena dia membawa kerugian yang 61 itu ada unsur yang 22 sebelumnya itu. Makanya unrealized-nya masih sisa, nggak nol. Bisa dimengerti teman-teman? Halo? Halo? Bisa Pak. Sehingga nanti di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, unrealized-nya 22 sehingga nanti ditutup ke OCI. Bego. Jadi ditutup di AOC 22. Jadi nanti saldo AOC-nya 0. Karena sudah dijual semua, jadi saldo AOC-nya 0. Jelas teman-teman? Halo? Jelas Pak. Jelas, Pak. Jadi penutupannya kalau realize itu nanti ditutup di RE. Ya enggak? Ditutup di RE. Kalau unrealized ditutupnya ke AOC. Jadi ini yang ditutup net 22 ini, dinetkan. Gimana? Bisa difahami? Bisa Pak. Paham, Pak. Insya Allah. Paham, Pak. Oke, yang lain? Clear? Mau diulang? Atau sudah cukup? Pokoknya recycling itu mengikuti realize ya. Jadi realize itu mengikuti ini loh, saldo yang total kerugian tadi loh. Kalau rugi ya, nanti kalau untung ya untung gitu ya. Dibalik. Kalau untung ya dikredit realize-nya. Gimana teman-teman? Ada komentar? Silakan. Jelas? Atau mau diulang? Loh ini pada diem gimana nih? Membingungkan ini, responnya membingungkan ini. Diem ini tanda paham. Jelas Pak. Loh, Saya jelas dari Pak. tadi Jaya terus tadi yang komentar tadi. Juru bicaranya Jaya ini. Kalau cerdas cermat tuh Jaya itu juru bicara di bagian tengah itu ya. Jadi yang lain gimana yang lain? Yang lain? Halo. Jelas, Pak. Aman, Gamara Pak. gimana Insya Allah. Gamara? Jelas, Pak. Dev mana wajahnya ini Dev? Jelas, Pak. Kok gelap-gelapan itu loh Dev? Kameranya brightness-nya error, Pak. Ya, siap. Iin gimana Iin? Jelas, Pak. Ilham Bintang Ilham? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas semua berarti kita lanjut terakhir di FVTPL nanti. Tapi sebelumnya kita akan membahas bagaimana kalau obligasinya lebih dari satu, investasinya, portofolio gitu ya. Tadi kan tunggal, sekarang ke portofolio. Gitu. Oke, gimana? Semakin jelas atau semakin bingung? Mudah-mudahan semakin jelas ya. Oke. Gimana? Mau istirahat lagi atau lanjut? Lanjut Pak. Lanjut Pak. Lanjut, Pak. Jelas, Pak. Gantian temu gimana? C mau ngelanjut nggak C? Gantian C yang jelasin mau nggak? C yang jelasin mau nggak C? Semampunya saya aja bisa sih kayaknya Pak. Oke. Nah, ini kan dari tadi kita bicara harga jual sama dengan nilai wajar kan? Ya nggak? Bagaimana kalau harga jualnya itu, ini kan kebetulan harga jualnya 102 kan, sama dengan nilai wajar 102.
Bagaimana Pak kalau harga jualnya itu bukan 102 tapi 103? Ya pasti ada gain nanti, ada gain 1000. Ada gain 1000. Nah, ini di sini nampak. Jadi yang lain sama, pertama jurnal penyesuaiannya sama. Jurnal yang lain sama. Ini sama. Yang beda cuma saat mengakui cash ini loh. Cashnya kan 103 nih. Jadi ada gain 1000. Nah, recyclingnya juga sama ya, sama. Yang beda cuma yang di sini ada gain 1000. Sehingga kalau ketika ditutup, gainnya ditutup ya 1000, RE-nya nambah 939 ya. Sekaligus jadi menutup ini. Nah, unrealized-nya juga ditutup sama seperti tadi. Bedanya di situ, teman-teman. Itu beda kalau harga jualnya beda dengan nilai wajar. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke, silakan Joy. Jai, saya gantian istirahat dulu ngomongnya. Ini kalau ini biaya transaksi ya. Kalau ini sama aja tadi teman-teman. Perlakuannya persis seperti amortized cost kalau ada biaya transaksi ya. Jadi ditambah, cari rate yang baru, terus bikin tabel seperti ini baru, nah baru di jurnal sesuai dengan nilai yang ada di sini. Tinggal dipindahin angka-angkanya. Sama persis ya dengan caranya. Oke. Nah, portofolio. Silakan, Jay. Ini sudah saya buka semua. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Lutfi. Mohon izin teman-teman, di sini aku bukan ngejelasin, ya lebih tepatnya sharing pemahaman ya. Karena mungkin pemahamanku nantinya ada yang salah. Karena ini slide-nya baru ya, aku belum sampai sini belajarnya karena pakai slide yang lama. Jadi nanti aku berusaha untuk sharing. Nah, di sini judul materi kan akuntansi dan investment, FVOC ya, with recycling, HFCS holding, helpful correction, dan setelah itu bisa di sell atau dijual. Nah, ini bagiannya investasi portofolio. Investasi portofolio itu berartinya tadi kan udah tunggal, udah dijelasin dengan sangat jelas oleh Pak Lutfi. Sekarang kita masuk ke portofolio. Secara prinsip ya mungkin sama saja teman-teman, cuma di sini ada beberapa emiten ya, beberapa perusahaan yang nanti gininya saldonya digabung. Nah, prinsipnya sama saja. Kita untuk kalau jual itu sama saja. Pertama kita harus sesuaikan nilai wajar, kemudian bunga terhutang dulu jika ada, setelah itu sesuai nilai wajar, baru setelah itu kita jual. Nah, ini udah ada contohnya. PT Syukur memiliki 2 investasi utang yang diklasifikasikan HFCS. Berikut datanya. Ada obligasi PT Maju, itu unrealized gain-nya sebesar atau loss-nya sebesar 1412. Nanti unrealized gain kalau dibuat akun T itu di kredit, atau kalau mau buat FVA-nya, fair value adjustment-nya berarti di debit kayak gitu. Untuk obligasi PT Maju, amortized cost-nya sekian, fair value sekian, dan unrealized gain atau loss. Karena di sini minus, berarti di sini ada loss. Kalau kita buat akun T, berarti FVA-nya itu di kredit karena loss. Seperti itu. Kemudian total portfolio sama saja, ini tinggal akumulasi. Jadi jurnal fair value adjustment itu di kredit. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau loss itu di kredit untuk FVA-nya. Nah, kita di bagian yang hijau dulu. Nah, ini diasumsikan jurnal amortisasi dan penerimaan bunga per investasi sudah dibuat. Jadi kita nggak perlu cari penyesuaian bunganya karena asumsinya udah dibuat. Kalau misalnya nggak, ya tinggal buat aja sesuai dengan tabel amortisasinya. Nah, kemudian jurnal penyesuaian dan penutupnya, unrealized holding. Oh, ini 2019 ya. 2019 karena tadi seperti yang saya katakan, jurnal fair value adjustment-nya di kredit. Ya udah kita kreditin aja jurnal fair value adjustment, pasangannya UHGL OCI karena ini FV OCI kayak gitu. Kemudian ini karena langsung ditutup ya, ditutup saja, dibalik aja ininya unrealized-nya pada OCI. Nah, sekarang ada penjualan. Nah, penjualannya tuh misalnya pada 1 Juli PT Syukur menjual obligasi PT Solutif. Nah, kita fokus dulu ke PT Solutif.
Ini amortized cost-nya 203 sekian. Kemudian fair value sekian, unrealized gain or loss-nya sekian. Nah, dengan harga jual yang sesuai dengan nilai wajar. Nah, sesuai dengan nilai wajar yang saat itu nilai wajarnya 204.500. Saat itu PT Obligasi mempunyai amortized cost sebesar 202.749. Nah, berarti kita selisihkan dulu nilai wajar dengan amortized cost sehingga didapat selisihnya sebesar 1751. Karena lebih besar nilai wajar berarti ada gain. Nah, berarti secara default kita udah bisa menerawang nih, berarti jurnalnya nanti FVA-nya di debit, unrealized holding gain or loss-nya di kredit. Tapi jumlahnya kita perhatikan dulu unrealized gain yang sebelumnya atau FVA sebelumnya. Di sini ada 1412. Sedangkan sekarang gain-nya 1751. Berarti kita perlu buat penyesuaian. Nah, kalau yang bisa langsung, ini lebih langsung saja bisa. Tetapi misalnya kalau saya biasanya, karena saya nggak suka ngafal itu, biasanya saya buat akun T. Buat akun T, FVA. FVA-nya berarti awalnya 1412. Kemudian akhirnya 1751. Berarti kurang sebesar berapa? Kurang sebesar selisihnya ini. Karena ini kebetulan sama-sama gain. Kalau misalnya sama-sama loss, nanti ditambah. Karena kan pindah dari sisi debit ke kredit. Itu harus, pokoknya kalau buat akun T ini lebih mudah kayak gitu. Berarti didapat gininya 339. Ya udah langsung saja di jurnal. Nah, sekarang kan sudah diketahui saldo FVA-nya sebesar sekian. Nah, sekarang dijual. Cash tadi disebutkan bahwa dijualnya itu sesuai dengan nilai wajar. Berarti nilai wajarnya 204.500. Ya udah kita cash-nya debit saja 204.500. Kemudian yang kita jual adalah debt investment. Debt investment itu aset. Aset kita hilangkan di kredit. Kemudian disusul dengan fair value adjustment-nya. Kemudian ini langsung recycle ya, karena ini langsung recycle. Harus holding gain or loss OCI-nya pada realize itu. Kemudian sebelum ke penutup, kita lihat di ini dulu lah, selesai ini dulu. Kita tutup dulu yang tadi realize-nya. Karena kita dikreditkan tadi unrealized-nya, kita tutup, maka kita tutup di debit pada return earning. Karena dia realize PL. Kalau misalnya OCI, berarti dia OCI. Karena ini udah bentuknya realize, berarti kita tutup ke return earning. Kita menambah return earning-nya. Seperti itu. Kemudian kita fokus di warna ungu. Ungu apa pink? Nah, warna itulah. Nah, jika asumsinya setelah tanggal 1 Juli tidak ada pembelian dan penjualan obligasi, berarti tetap informasinya tetap ini aja. Maka posisi keuangannya adalah sebagai berikut. PT Sultip udah kita jual tadi, ya udah kita singkirkan. Nah, ini ada obligasi PT Maju. Ini mungkin asumsinya udah disesuaikan amortized cost-nya. Kita terima aja datanya. Amortized cost-nya 490.703. Fair value-nya 495.00. Berarti di sini ada gain karena fair value-nya lebih gede daripada amortized cost-nya. Nah, tapi yang kita sesuaikan itu bukan langsung 4297. Kita perhatikan dulu unrealized gain or loss di tahun atau periode awalnya. Di awal periode itu ada 6770. Karena minus berarti FVA-nya kredit. FVA-nya kredit. Bisa annotate nggak? Gimana? Ya, mohon izin coret-coret dikit ya, Pak. Silakan. Ya. Nah, maaf ya tulisannya jelek karena ini pakai mouse. Kita buat dulu PT Majunya sebesar, ini kan loss ya, ini FVA. Apa hilang? Atau gini, sebentar C, saya yang bikin aja C, sebentar C. Oh ya, boleh Pak. Minta tolong Pak. Oke, gini. Jadi pokoknya setiap
periode kita menyesuaikan itu kan jadi saldo ya. Jadi ini kan saldonya 4 ini. Jadi sebelumnya gini. Ini adalah fair value adjustment PT Maju ya, PT Maju. Jadi sebelumnya ini loss ya 6770 itu berarti posisinya debit kredit itu sebelah mana? Kredit debit sebelah, kalau teman-teman biasanya debit itu sebelah kanan atau sebelah kiri? Debit. Kiri, Pak. Kiri, Pak. Nah, ini debit ya, ini debit, ini kredit. Awalnya itu 6770. Ini di sisi kredit ya. Nah, terus kemudian sekarang saldonya itu di sisi debit 4297. Nah, silakan Jay. Baik, terima kasih Pak. Nah, kita perhatikan di sini akun T-nya, ya. Awalnya itu ada di kredit FVE-nya sebesar 6770. Kemudian sekarang di akhir periode ternyata FVE-nya itu sebesar 4297. Nah, kita kan mau buat penyesuaian nih, bukan saldo akhirnya. Ini prinsipnya mungkin sama kayak AFDA ya, allowance for the full account. Ini sama kayak AFDA, berarti agar hasilnya di debit 4297, maka kita perlu mendebit sebesar sekian agar 6770 ini jadinya 4297. Maka dari itu 6700 ini harus kita jumlahkan dengan 4297. Maka jadinya hasil penjumlahannya itu adalah 11067. Makanya inilah yang kita jurnal, karena seperti yang saya katakan tadi, inilah penyesuaiannya, bukan 4297, karena 4297 itu adalah hasil akhirnya. Karena untuk mencari hasil akhir kita perlu penyesuaian, maka kita perlu sesuaikan FVE karena penyesuaiannya di debit, ya udah kita debit sebesar 11067. Kemudian pasangannya unrealized holding gain or loss OCI. Kemudian ini ketutup di saya gininya. Yang mana? Ini Pak yang bawah itu. Ini penutup. Oh ya, penutup. Ini penutup aja. Jadi ke AOC, unrealized ke AOC. Iya, itu tutup saja seperti biasa. Kalau di sini kredit berarti tutupnya ke debit. Karena ini OCI berarti ke AOC. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Jay. Gimana yang lain? Oke, bisa difahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sabi, Terima Pak. kasih, Jai. Gimana kalau Jay aja yang jelasin ya, setiap ini menarik ya Jay. Jadi, oke, ini sebenarnya prinsipnya sama teman-teman seperti tunggal tadi ya. Prosesnya ini dari penyesuaian nilai wajar sama ya, penyesuaiannya per individu ya, per sekuritas. Jadi penyesuaiannya per ini. Jadi lihat masing-masing yang dijual yang mana, jadi sama caranya. Dan ini contoh yang gain. Ini contoh yang gain ya. Tadi contohnya loss. Tadi kan contoh yang sebelumnya yang mana tadi? Yang mana tadi? Nah, contoh yang ini kan loss ini. 61 ini kan contohnya loss. Makanya fair value adjustment-nya di debit ya. Loss. Ini kan loss. Loss. Kredit terus ditutup di debit. Jadi loss ini. Nah, ini gain, posisi gain. Nah, kalau posisi gain ya seperti ini. Realize-nya jadi kredit. Realize-nya adalah 1751 posisinya kredit. Jadi untung dia. Sehingga kalau ketika ditutup ke RE, RE-nya ditambah, RE-nya jadi kredit. Jadi RE-nya nambah. Nah, AOC-nya, teman-teman lihat AOC-nya itu ditutup. Ini ingat, penutup itu 31 Desember ya. Walaupun ini penjualan 1 Juli, tapi nutupnya 31 Desember. Jadi nanti setelah laporan laba rugi ya, jadi nanti muncul. Sekarang saya tanya teman-teman, dari jurnal penutup ini, kan teman-teman gabungin antara yang hijau dengan yang warna ungu ini ya. Sekarang saya tanya, berapa total saldo unrealized gain atau loss yang kita laporkan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif? Berapa? Yang dari yang hijau berapa yang kita laporkan ke laporan penghasilan komprehensif? Unrealized-nya sebelum ditutup berapa? Berapa, Silvi? Berapa yang kita teman-teman jangan lihat penutup dulu sebelum kita tutup.
berapa saldo unrealized yang dari hijau dulu, yang warna hijau dulu. Berapa yang dari warna hijau? Yang 2020 ini, yang dari sini. Berapa, teman-teman? Berapa? 1.700 Pak. Berapa? 1.000. Unrealized. 5.000 kurang 1.000 itu, Pak. Loh, unrealized. 1412. Nah, berapa? 1412. Betul, 1412. Kan tinggal netin aja, tinggal menetkan ini loh. Ini kan ada kredit 339, ya enggak? Terus ini ada debit 1751, dinetkan. Jadi 1412 ini yang kita tutup nanti. Makanya ditutupnya ini. Jadi saldonya itu dinetkan itu debit 1412 ditutup ke AOC, sekaligus menutup AOC. Gitu. Gimana, teman-teman? Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nah, Oke, itu Pak. maksudnya. Makanya nanti di laporan keuangan ini ada 2 unrealized gain ya. Silakan kalau mau dinetkan. Ini kebetulan supaya mempermudah jadi di beda ini. Sebenarnya sama, mau dijadiin satu sama supaya kelihatan. Jadi tadi kita dari PT Solutif yang dijual itu kita ini menghasilkan unrealized loss ya, posisi debit. Sementara dari PT Maju ini tadi penyesuaian akhir tahun, nah ini kredit 11.067. Gitu. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut, Pak. Ayo yang lain gimana nih? Hadian, nah, Hadian mana suaranya Hadian? Lanjut ya, iya Pak. Lanjut. Oke. City atau Chelsea Hadian? City Pak. Wah, City. Oke. Baik. Nah, itu kalau sudah cepat ya, teman-teman. Tinggal yang sekarang yang jenis ketiga terakhir trading. Trading tidak serumit OCI karena tidak ada recycling. Jadi langsung, tapi prinsipnya sama, ketika dijual disesuaikan dulu ke nilai wajarnya. Setelah itu baru dijual. Tidak ada recycling ya kalau karena di verified TPL dari awal sudah masuk profit or loss. Jadi tidak ada yang direklas. Unrealized maupun realized sama aja dia, sudah masuk sama-sama masuk profit loss. Jadi tidak terpengaruh. Makanya sebenarnya jurnalnya cukup simpel ya teman-teman ya. Misalnya ini bentuknya portofolio. Jadi jurnalnya ini jurnal total ini ya, total fair value adjustment-nya di sini adalah debit ya, berarti untung dia debit. Nih. Nah, terus 2 Januari yang dijual PT Sobat. PT Sobat ini nilai amortisasi cost tetap selama kita masih pakai akun fair value adjustment, maka carrying amount amortisasi cost tidak berubah ya, tidak berubah. Jadi ini kan dari 31 Desember ke 2 Januari kan amortisasi cost-nya tetap ya. 92.418 itu kita jual. Cost-nya kita jual. Dengan harga berapa? Dengan sesuai dengan nilai wajar saat itu. Jadi nilai wajarnya naik. Beda hari naik ya. 91.000 naik. Berarti selisihnya berapa ya teman-teman? Pertama kan kita harus menyesuaikan nilai wajar kan. Jadi nilai wajarnya 91.000, sementara carrying amount tetap 92.418. Berarti berapa nih selisihnya? Selisihnya berapa? 1418. 1418. Debit atau kredit? Untung atau rugi? 1418. 1418 untung atau rugi? Cost-nya 92.418, sementara nilai wajarnya 91. Untung atau rugi? Rugi, Pak. Rugi. Negatif ya, negatif. Negatif 1418. Saldo sebelumnya berapa? Saldo loss-nya, saldo adjustment-nya berapa sebelumnya? Berapa? 2418. Nah, berarti kita sesuaikan berapa kalau gitu? Kita jurnal. Awalnya rugi 2418, sekarang ruginya turun jadi 1418. Kita mengakui adanya apa? Halo? Kurangin 1.000, Pak. Berarti untung atau rugi 1.000 itu? Untung. Berarti, Pak.
Nah, untung 1.000. Jadi harus kita kurangi ruginya ya. Jadi dari 2418 kita kurangi. Jadi kita mengakui adanya untung 1.000. Ya sudah itu, seperti itu teman-teman. Saat penjualan karena ini sama dengan harga jual ya langsung cash 91. Ya total kerugian kita 1418 tadi. Debt investmentnya 92418. Nah ini cukup, kalau trading simple. Tidak ada masalah insya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Cukup? Cukup Pak, insya Allah. Terakhir adalah kalau FVTPL tapi dia pakai fair value option. Kalau pakai fair value option, maka setiap penyesuaian tidak pakai akun fair value adjustment, langsung mengubah akun debt investment-nya, langsung mengubah. Jadi contoh, 31 Desember carrying amount atau amortized cost-nya 200.000. Nilai wajarnya 205, berarti naik 5.000. Lah 5.000 itu kita catat langsung unrealized ya, karena ini fair value option berarti masuk income ya, atau PL atau income. Terus langsung ke akun debt investment-nya. Jadi saldo debt investment-nya langsung berubah jadi 205. Ternyata 2 Januari dijual, berarti harus disesuaikan ke nilai wajar. Nilai wajarnya 202. Berarti turun 3.000 dia. Saat penjualan turun 3.000, berarti harus kita sesuaikan unrealized-nya ya. Jadi rugi 3.000. Nah, dijual dengan harga 203. Jadi ada keuntungan ya. Jadi harga jual beda dengan nilai wajar. Jadi cash-nya 203, debt investment-nya tadi 202, sesuai dengan nilai wajar yang sudah disesuaikan tadi. Ada gain 1.000. Nah gitu. Ini kalau fair value option lebih simple. Nah selesai. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Cukup? Untuk materi cukup? Cukup Pak. Sesuai dengan permintaan ya cukup detail dan kita cuma punya waktu 30 menit untuk latihan soal, nggak apa-apa. Ya nanti kalau ini nanti kita insya Allah cari waktu lagi untuk bahas soal ya. Seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman sebelum kita ngerjain soal. Dina gimana Dina Novitasari? Nah. Insya Allah Pak Apan. Oke, alhamdulillah aman. Oke, terus mau ngapain kita? Mau bahas soal yang mana? Bawa soal AKM? Soal AKM. Gimana? Mau bahas soal yang mana kita, teman-teman? Yang sesuai RPS gimana Pak? Boleh. Yang AKM nggak mau dibahas? Soal AKM? Yang latihan itu, nomor 5 itu. Sudah Yang dikerjakan AKM, belum? Pak. PT Bumi Persada. Sudah dikerjakan belum PT Bumi Persada? Yang AKM ya Pak? Ya, yang AKM. Sudah dikerjakan belum? Ada kesulitan nggak? Kalau dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi, bisa dikerjakan nggak? Mau ngerjain soal itu atau mau ngerjain soal sesuai dengan RPS? Maksudnya soal baru? Atau penasaran dengan soal itu? Mungkin biar mantap Pak pemahamannya yang AKM tadi dulu Pak, baru RPS kalau. Gimana yang lain? Setuju, Pak. Oh, setuju. Ya boleh yang AKM Pak. Yaudah, coba siapa yang sedang ngerjain? Coba tampilin Excel-nya. Coba kita demonstrasikan. Nanti saya kasih tahu. Coba ditampilkan soalnya, teman-teman. Soalnya. Soal yang PT Bumi Persada. Itu komprehensif itu, Bumi Persada. Sebentar. PT Bumi Persada. Bisa ditampilkan?
Soalnya menantang soalnya. Oke. Oke, sebentar. Baik, coba ya kita ini ya. Sudah buka soal semua teman-teman? Sudah lihat jawabannya semua? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Gimana C? Ada kesulitan C kemarin C? Kalau apa namanya? Karena harus teliti jadinya saya ngerjainnya agak buru-buru sih, Pak. Nah, oke. Baik. Teman-teman sambil ini ya, sambil kita kerjakan dan teman-teman apa istilahnya perlu mengoreksi ulang ya. Silakan dicocokin. Dan pemahaman, yang penting pemahaman. Dan jangan panik ketika lihat soal. Oke. Baik, sekarang sudah semua? Sudah kelihatan? Belum kelihatan ya. Ini soalnya panjang. Oke. Nah, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke. Nah, nanti teman-teman coba ya, coba dikerjakan kalau sudah ada contohnya. Oke. Apakah kelihatan teman-teman? Terlihat, Pak. Oke, baik. Jadi di sini teman-teman dikasih tahu ada dua, ini portofolio obligasi HFCS, berarti fair value OCI ya, saldo ini. Intan dan Safir itu kategorinya fair value OCI karena HFCS ya, fair value OCI. Cost-nya sekian, fair value sekian, terus tadi itu saldo gain or loss-nya sudah diketahui. Oke. 1 Januari. 1 Januari menerima bunga semi annual. Bunganya sama ya, Intan dan Safir itu sama-sama 1 Juli dan 1 Januari. Oke. Nah, berarti jurnal bunga itu karena ini berarti kan 31 Desember sudah ada penyesuaian teman-teman. Jadi kalau jurnal pembayaran bunga langsung saja cash pada interest receivable. Nah, sekarang yang dari Intan berapa bunganya teman-teman? Dari Intan berapa? Dari Intan berapa bunganya? Halo? 2.800 ya, Pak. Dari berapa persen? Bunganya dia berapa persen? 3,5 bukan, Pak? 3,5. Ya, jadi kalau bunga yang diterima berarti bunga kupon ya, kupon rate. Jadi 7% itu setahun, kalau dibayar per semester 2 kali berarti 3,5%. Jadi Intan itu 3,5%. Oke. Nah, berarti langsung saja kalikan dengan apa istilahnya? Par value-nya. Jadi par value-nya 80.000 dikalikan dengan kupon. Ini untuk Intan. Ya kan? Ini untuk obligasi PT Intan ya. Nah, oke.
Jadi saya pindah ke sini. Sementara untuk yang safir berapa persen teman-teman safir? 3,75 Bu. Jadi safir itu 7,5 bagi ini ya, bagi 2 ya. Jadi mohon maaf ini. Jadi 3,75%. Dia dikalikan dengan nilai parnya 120. Nah, ini jurnalnya. Jadi kalau di total tuh jurnalnya cash pada interest receivable sebesar 7.300. Digabung boleh, gabung aja. Jelas, teman-teman? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Saya sengaja misa-misa supaya teman-teman paham ya. Tapi kalau digabung aja. Ini supaya tahu asal-usulnya dari mana. Oke. Menjual 50% dari obligasi safir pada 102 ditambah accrued interest. Berarti kita harus cari tahu carrying amount safir. Ya. Di sini 50%. Per 1 April. Betul nggak? Halo? Di situ kita diketahui data cost terakhir yang diketahui berapa teman-teman? Cost-nya itu berapa? PT Safir cost-nya berapa? Halo? 124875, Pak. Itu per kapan? 31 Desember 16. Berarti 1 Januari ya? 1 Januari ya? Iya, Pak. Itu sama dengan 1 Januari 2017. Itu adalah berapa? 102.4875. Bisa difahami teman-teman yang lain sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Terus berarti kalau kita mau nyari carrying amount, 1 April, jadi kita cari dulu semuanya ya, baru nanti kita kalikan 50% ya. Berarti kita harus cari amortisasi dari 1 Januari ke 1 April, betul nggak? Ya nggak? Halo? Iya, Pak. Pertanyaan saya, gimana Pak caranya ngitung itu? Nah, lihat. Kan nggak ada tabelnya, Pak. Teman-teman nggak perlu bikin tabel. Jadi teman-teman langsung aja sudah ketahuan carrying amount terakhir. Kan di sini ada carrying amount nih. Ini carrying amount. Nah, teman-teman tinggal nyari berapa interest cash paid, cash receive ya, cash-nya, dan berapa ini apa? Interest revenue, dan berapa amortisasinya. Nah, dari mana Pak taunya? Cash-nya kan udah ketahuan berapa teman-teman? Cash-nya. Bunga kuponnya berapa bunga kuponnya? 4.500 Pak. Loh, bunga kuponnya berapa? Bunga kuponnya berapa persen? Oh, 3,75. Bunga kuponnya untuk PT Safir adalah berarti 3,75 ini tadi. Ya kan? Dikalikan dengan tadi nilai par. Ya kan? Nilai parnya 120. Tadi sudah ketemu 4.500. Interest revenue-nya berapa dia, teman-teman? Berapa? Halo? Halo? Yield-nya dikali CA, Pak. Yield-nya berapa yield-nya? 3%. 3% kali CA. Berarti ada amortisasi. Dia ini premium ya, premium ya. Jadi premium. Jadi kalau premium itu mengurangi. Nah, ini adalah posisi utuh 1 Juli. Ini adalah 1 Januari. Betul? Halo, betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, terus kemudian, padahal kita mau nyari kapan? 1 apa teman-teman? Kita mau nyari 1 apa? 1 April. April, Pak. 1 April. Sebenarnya langsung aja 1 April, ya sudah, cari amortisasi dari 1 Januari ke 1 April, berarti ya berapa bulan itu? Januari ke 1 April.
Berapa? 3. 3/6 kali amortisasi ini 754. Nah, jadi ketemunya karena ini premium harus dikurangi dulu. Nah, ketemu nggak? Jelas nggak, teman-teman? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, sudah ketemu. Berarti padahal yang dijual berapa persen, teman-teman? 50%. 50%, Pak. Nah, berarti ya kalikan 50%. Ini kali 50%. 62.249. Oke, harga jualnya berapa harga jualnya? Harga jualnya berapa di situ? 102. 102 berarti 102% dikalikan dengan nilai parnya berapa nilai parnya? 120.000. 102.000 kalikan 50% karena cuma 50% ya. Kalikan 50%. Nah ini. Oke, jelas? Halo? Izin Pak, Ya. itu kan ditulisnya cost-nya sekian kan Pak, per itu kan Pak. Kalau asumsinya ini cost di awal banget gimana Pak? Yang waktu tanggal 31 Desember 2015 gitu Pak. Jadi buat Maksudnya tabel gimana? dulu. Kita nggak perlu tabel. Ini kan cost terakhir, kan? Cost 31 Desember 2016 kan? Iya Pak. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya? Kami ngiranya cost yang disajikan di sini tuh cost benar-benar waktu dia beli itu loh Pak. Maksudnya. Waktu Ya dia nggak pertama apa-apa. beli di tas. Ya nggak apa-apa. Ah. Maksudnya gimana? Intinya gini, kalau sudah ada cost di sini, jadi soal ini tuh sudah ada tabel sebelumnya tapi dicuplik gitu loh. Paham nggak teman-teman? Teman-teman nggak perlu tahu itu beli di awal di tengah, pokoknya dikasih tahu carrying amount-nya sekian, 77973. Teman-teman tinggal cari setelah itu berapa gitu loh. Paham nggak maksud saya? Jadi kita itu dikasih tahu di posisi tertentu nilainya sekian. Kita tinggal ngelanjutin nilainya gitu. Jadi tinggal nyari melanjutkan amortisasi berikutnya. Gitu. Gimana? Ini adalah cost per 31 Desember 2016. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu maksudnya. Gimana? Bisa dipahami nggak? Yang lain? Halo? Paham Pak. Bisa, Pak. Kalaupun ini cost pertama kali ya, ketika misalnya ini beli pertama kali ya nggak apa-apa. Tinggal dilanjutin lagi. Tapi pasti ini nggak pertama. Kalau soalnya dirancang ini nggak pertama. Jadi, tapi intinya teman-teman kalau dapat amortis cost langsung di titik tertentu, kemudian dikasih data lengkap seperti itu, tinggal ngelanjutin aja tabelnya. Gitu. Tinggal ngelanjutin aja berapa nilai berikutnya. Gitu. Gimana teman-teman? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Teman-teman waktu ngerjain ini gimana? Iin, seperti ini caranya Iin? Iya, Pak. Oh iya, berarti udah bisa dong. Wah, berarti harusnya Iin yang presentasi ini, ya nggak? Biar nggak ngulangi dari awal ini. Nah, betul. Berarti berapa nih saldonya teman-teman? Selisihnya berapa nih selisihnya? Selisihnya berapa? Carrying amount-nya 62249. Nilai wajarnya 61200. Berarti saldonya berapa selisihnya nih? Saldo 1049. Loss atau untung? Loss, Pak. Nah, berarti kredit. Saldonya kredit. Saldo sebelumnya berapa, teman-teman? Saldo sebelumnya berapa? Saldo sebelumnya berapa? 1140 dikali 50%, Pak. Itu awalnya debit kan, betul nggak? Iya, Pak. Nah, debit. Jadi ini proporsional. Nah, 570 ya. Berarti kita harus mengakui berapa nih kalau gitu penyesuaiannya? Penyesuaiannya berapa berarti? Yang awalnya tadi kalau pakai caranya J, awalnya itu debit 570, sekarang jadi kredit 1049. Berarti harus kita kredit berapa? 1619. Nah, harus kita kredit 1619. Nah, berarti jurnal pertama kali, ya kan?
adalah tadi itu. Ini sudah ketemu ya, sudah ketemu. Oke. Baik, sekarang kita jurnal. Ini perhitungannya sudah. Saya pindah aja di sini ya. Nah, saya naikkan. Ini saya naikkan dulu perhitungannya. Nah, sekarang jurnal pertama adalah jurnal amortisasi. Nih, ini kan sudah ketahuan nih tabelnya nih. Nih tabelnya sudah ketahuan nih. Nah, ini jurnal amortisasinya ya. Jadi jurnal amortisasinya, cash, berapa cashnya teman-teman? Cashnya berapa? 50% kali 3/6 kali berapa? 4.500. 4.500. Nah, ketemu 1125. Karena ini premium, berarti debt investment-nya di pokoknya teman-teman tinggal ngaliin angka yang tadi yang sudah ada. Nah, tinggal ngaliin aja. Ini coba saya copy ya. Berarti ini 50%, 3/6 kali debt investment berarti amortisasi ya kali ini. Ini. Terus interest revenue sama ya. Interest revenue. Nah, interest revenue-nya berapa? Berapa teman-teman interest revenue-nya? Tinggal dikalikan dengan interest revenue sini. Oke, itu jurnal amortisasi dan penerimaan bunga. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Teman-teman sambil dicatat ya atau sambil nanti diperbaiki ininya ya. Jawabannya kalau yang masih belum pas. Sekarang jurnal membayar biaya broker. Broker itu expense ya. Commission expense. Karena ini fair value OCI jadi expense. Biaya penjualan masuk expense. Cash sebesar 200. Oke. Ini jurnal broker. Biaya broker. Oke. Sekarang jurnal penyesuaian nilai wajar. Berapa tadi penyesuaian nilai wajar teman-teman? Yang sudah kita cari tadi berapa? 619, Pak. 61. Jadi OCI pada fair value adjustment. Oke. Baik. Terus setelah itu jurnal ngapain kita? Setelah penyesuaian nilai wajar, jurnal apa? Urut-urutannya kalau jual itu apa, teman-teman? Jurnal penjualan. Jurnal penjualan. Cash-nya berapa yang kita terima? Cash-nya yang kita terima berapa? Di atas. Sudah dicari berapa? 61.200. 61.200. Betul. Terus debt investment kita berapa? Debt investment yang kita jual harganya berapa tadi? Itu di atas sudah berapa? 6249. 62249 carrying amount. Berarti kita rugi berapa? Rugi berapa? Fair value adjustment? 1049. 1049. Nah, oke. Oke. Terus jurnal recycling. Jurnal reklas. Reklas ya, reklasifikasi atau recycling. Berapa yang di recycling? Jadi teman-teman kalau mau recycling, mau rilis itu lihat file adjustment yang ditutup ini loh. Nah, lihat ini.
Teman-teman lihat yang kuning ini. Jadi langsung realize. Berarti loss posisinya loss ya. Samain, berarti loss dia. Berarti rugi kan dia. Berarti rugi kita akui. Jadi tandanya sama ya, ikut tandanya sama. Realize, holding, gain or loss, profit loss. Sebesar ini, samain. Unrealized-nya juga sama. Sama. Bagaimana teman-teman? Sampai di sini jelas? Halo? Halo? Oke. Untuk selanjutnya teman-teman sebenarnya bisa melanjutkan sih. Variasinya sama. Cuma ngitung aja ketelitian tadi. Gimana C? Oke C? Aman Pak, masih sama Pak. Oke. Nah, silakan teman-teman. Ya. Maaf Pak, izin mengingatkan untuk portal mungkin jika belum ditutup. Ya memang belum saatnya nutup. Oh iya, ya. 3 menit lagi maksudnya Pak. Tapi sudah saya ini kok, sudah saya upload semua, insya Allah aman. Ya, makasih Lutfi. Aman, insya Allah. Baik, terima kasih Pak. Sudah saya unduh. Sip. Makasih ya. Oke. Biasanya nanti ada tweet itu, sirena. Oke. Baik. Sampai di sini. Nah, jadi teman-teman perlu istilahnya memang ini soalnya panjang ini ya, karena ada ini ya. Jadi teman-teman harus notal seperti itu. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi nanti dicari. Nah, kalau 1 November itu caranya seperti ini ya, seperti ini kan di antara 2 bunga nih. Di antara 2 bunga. Ya kalau posisi kita sebagai investor berarti ya nanti kita bayar bunga yang itu, yang kita lewati itu. Misalnya berarti kan ini 1 November. Berarti kita nanti bayar bunga dari 1 Juli ke 1 November. Jadi nanti karena kita akan terima full ya. Dari 1 Juli ke 1 November kita akan bayar bunga Juli, Agustus, September, Oktober. Berapa bulan? 3 bulan ya? Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan. Jadi 4 bulan. Nah, jadi nanti interest revenue pada cash. Jadi seperti obligasi. Gitu sih. Baik, gimana teman-teman untuk soal latihan ini? Jadi mau nggak mau teman-teman harus membuat tadi ya, kalaupun tabel jangan semuanya, Safir sama Intan tadi ya. Kalau mau semuanya apa, tapi nanti di soal ujian ya dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan aja. Intinya teman-teman tahu data saat mau bayar bunga gitu ya, saat mau menerima bunga. Seperti itu. Oke. Setelah dapat materi ini insya Allah sudah tahu ya yang perlu diperbaiki di soal itu. Halo? Udah Pak, bisa Pak. Oke, alhamdulillah. Yang lain? Bisa Pak. Oke, alhamdulillah. Ya udah, terus mau bahas apa lagi teman-teman? Ini waktu kita juga sudah ini 9:59. Jadi sebenarnya investasi ini, ini sudah ada tanda. Investasi ini kalau sudah paham ininya, paham konsepnya tadi, tinggal dicoba. Saran saya begini, nanti siapa nanti yang mau buat soal. Coba C buat soal C untuk teman-teman C, per kasus gitu ya. Untuk amortis cost buat soal 1 siklus, ini apanya, belinya sekian, terus kemudian yang inilah yang bisa per tanggal, bisa di antara belinya pas beli ya, pas beli di antara 2 bunga ini. Ini kan belinya berarti belinya di antara 2 bunga, betul nggak? Ya nggak? Halo? Iya Pak. Nah, coba kita cari, itu yang tadi kita cari. Ada yang mau nampilkan nggak yang obligasi tuan muda itu? Berapa nilainya?
Halo? Obligasi tuan muda. Asumsi dia itu tanggalnya 1 Juli ya. 1 Juli asumsinya. Berapa C? Ketemu nggak C? 1 November C? Apakah ketemu? Yang 1 November? Atau begini. Sepertinya teman-teman fokusnya sudah mulai berkurang menurut saya ya, sehingga lebih banyak diam. Jadi orang kalau sudah ini lepas diam gitu ya, jadi mudah-mudahan gini aja. Sekarang gini, kita cukup sampai di sini dulu, ya kan? Ya memang dari segi latihan tadi kita kurang maksimal jumlah haltenya, tapi mudah-mudahan dari segi konsep teman-teman sudah semakin paham, betul nggak? Ya kan? Ya Pak. Ini konsekuensi memang ketika tadi minta detail ya, dijelasin dari ini awal lagi tadi, ya akhirnya ya nggak apa-apa. Jadi memang latihannya berkurang. Nanti kita insya Allah ganti di waktu lain kalau ada kesempatan, sambil teman-teman coba gitu ya, coba kerjakan, nanti saling cross check dengan temannya, atau nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Itu dari saya teman-teman. Silakan yang lain. Ada yang mau disampaikan nggak? Ini berpengaruh nggak? Liburan ini berpengaruh nggak teman-teman? Ketika masuk ada liburan ini kayaknya, apalagi yang sudah mau bikin jajanan itu ya, sudah ini